Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy banget hari ini ya teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya happy. Pagi ini aku senang banget karena bangun-bangun pasti sudah lihat Syifa dengan senyuman yang sangat manis sekali. Itu adalah mood boosterku setiap hari. Apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama dengan melihat anaknya? Itu akan menjadi penyemangat yang luar biasa untuk menaklukkan hari ini ya. Oke, hari ini aku mau menjahit. Ya, aku mau menjahit bantal gulingnya Syifa. Bantal guling yang kecil warna kuning itu ternyata sudah robek dimainkan oleh dia. Entah kenapa bisa robek seperti itu, aku juga nggak tahu. Jadi aku mau jahit dulu biar nanti kalau Syifa mau memainkannya lagi itu tidak kapasnya tidak keluar-keluar ya. Jadi sebenarnya teman-teman, aku itu tidak terlalu ahli dalam soal jahit menjahit ya. Aku cuma bisa menjahit yang lurus-lurus aja, yang menyatukan yang terpisah dari mereka, yang nggak bisa jahit yang berupa desain jahit baju, jahit celana, yang kayak gitu aja nggak bisa. Aku cuma bisa tambal-tambal sedikit yang seperti gitu. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari boleh lah ya, itu bisa dipakai buat jahit baju yang bolong, baju daster yang bolong, buat jahit guling, atau buat nyatuin lagi kancing baju yang lepas, boleh lah ya. Ya gitulah, mau gak mau ketika jadi emak harus bisa walaupun sedikit walaupun cuman sedikit-sedikit gitu. Ini aku lagi jahit, udah mau selesai sih ya, bolongnya tidak terlalu besar. Jadi karena berhubung lagi menjahit, aku iseng nih cek-cek Google ya. Sebenarnya aku selalu berterima kasih kepada para penemu-penemu barang-barang yang bisa kita pakai pada hari ini ya, karena mereka yang menemukan, karena ilmu pengetahuan mereka jadi kita jadi dimudahkan pada zaman sekarang. Ini Syifa lagi anteng banget main-main, pokoknya aku bahagia banget ya kalau udah ada Syifa ini, seneng banget bawaannya. Sejak ada Syifa, hidup jadi lebih berwarna, hidup jadi lebih indah. Nah, ini aku mau lanjut jahit jilbab yang biasa aku pakai ya. Jadi kalau emak-emak rempong kayak gini, itu lebih bagusnya pakai jilbab instan ya. Jadi nggak akan rusak kalau nanti ditarik-tarik anak. Bener gak sih, Mak? Oke, lanjut lagi ke masalah jahit menjahit, siapa penemunya gitu ya. Ternyata setelah aku cek di Google, pada awal penemuannya jarum jahit ini terbuat dari tulang hewan dan kayu loh. Jadi tulang itu ditemukan setelah dilakukan penggalian di kawasan Albi, katanya itu daerah Swedia, pada tahun 6000 sebelum Masehi. Wow, lama banget ya. Salah satu jarum tertua ditemukan itu di Kostenki, namanya daerah Rusia, dan usianya telah mencapai 30.000 tahun. Masya Allah. Jadi ya pokoknya aku berterima kasih banget lah sama penemu-penemu ini. Kemudian temannya apa coba? Benang jahit. Mari kita cek, mari kita cek siapa penemu awal dari benang jahit. Oke, jadi setelah dicek, penemuan benang pertama itu diawali dengan penemuan benang sutra. Oke, benang sutra dari ulat sutra pertama kali ditemukan oleh Ratu Shilingshi ribuan tahun yang lalu. Jadi ceritanya nih teman-teman, suatu hari ketika Ratu Shilingshi sedang bertamasya, ia menemukan kepompong ulat sutra. Karena penasaran, kepompong itu pun disentuh dengan jarinya. Dia pun mencoba menarik selembar benang yang keluar dari kepompong itu. Dan wow, menakjubkan, semakin dia tarik benangnya semakin panjang hingga menutupi dan membalut jarinya. Ratu pun berhenti menarik benang karena tangannya terasa panas.
Oke nih, aku masih lanjut jahit ya. Ini udah menjahit baju aku yang kancing bajunya lepas. Karena masih jahit menjahit ya, aku sempatkan menjahit semua yang butuh dijahit. Nah teman-teman, jika teman-teman salfok sama boneka dan buku-buku yang ada di hadapan aku itu, ya itu adalah buku dan boneka mainan edukasinya Syifa. Mungkin ada yang sudah tahu juga kalau aku itu jualan produk-produk Tiga Raksa. Yang warna biru itu namanya adalah Hafiz Doll Bilingual. Sekarang itu udah enggak produksi lagi ya, udah discontinue, tapi aku ngerasain banget manfaatnya loh teman-teman. Jadi untuk bayi usia 0 bulan sampai 2 tahun, oke, jadi sebaiknya kasih yang audio saja biar bisa menstimulus pendengarannya anak-anak kita. Oke, lanjut ke buku yang ada gambar Muhammadnya itu tentu adalah buku Muhammad Ismail, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu buku bestseller dari Cordoba, juga didistribusikan oleh Tiga Raksa dan teman-teman EPC lainnya. Itu bukunya adalah buku twin book, artinya buku kembar. Twin artinya kembar, jadi bolak-balik gitu. Yang awalnya ada cerita Sirah Nabawiyah dan belakangnya cerita Little Abid tuh teman-teman. Nah, ada buku satunya lagi, kalau teman-teman lihat itu adalah buku Cerdas dan Soleh bersama Hafiz dan Hafizah. Nah, itu adalah buku satu paket dengan Hafiz Doll Junior. Ya gitu lah, maaf, bukan Hafiz Doll Junior, Hafiz Doll Bilingual yang warna biru itu adalah paketannya. Jadi ceritanya apa yang ada di dalam Hafiz Doll itu ada di buku, bisa teman-teman baca juga. Kita sebagai orang tua juga bisa belajar banyak hal sih yang belum kita tahu, dan itu ada dalam buku dan dalam Hafiz Doll Bilingual tersebut. Dan itu semua saya dapatkan gratis teman-teman, alhamdulillah, karena ketika itu jadi dapat giveaway gitu, pencapaian target penjualan aku, so alhamdulillah bisa buat Syifa. Padahal pada waktu itu Syifa belum ada sama sekali, entah di alam ruh mana dia berada. Dan kita sudah sediakan media edukasinya, alhamdulillah ya. Bicara soal anak nih, aku sangat bersyukur banget bisa dapetin Syifa, alhamdulillah ya Allah. Itu benar-benar tidak perjuangan ya, 3,5 tahun kita bersama-sama berjuang, dan alhamdulillah dapat anak perempuan. Sebuah buku saya baca, ada yang mengatakan bahwa jika kita memiliki anak perempuan, maka persiapkan dia untuk menjadi benteng kuat sebuah peradaban. Masya Allah ya, sebuah peradaban. Jadi aku agak sedikit deg-degan nih teman-teman, ketika sudah punya anak, kita harus mendesain atau mempersiapkan anak-anak kita ini untuk jadi apa, bagaimana pola pendidikannya, bagaimana kita mengajarinya sebagai orang tua, dan bagaimana kita bersikap sebagai orang tua kepada anak, karena anak ini adalah seorang peniru yang ulung ya katanya. Tapi bukan katanya lagi, emang benar sih, apa yang diperbuat orang tuanya pasti dia juga akan ngikutin. Jadi persiapkan anak untuk menjadi wanita yang melahirkan generasi penerus Islam. Kita nggak perlu mendidiknya dengan segala gemerlap dunia, karena semuanya akan sirna. Nah, sejatinya perhiasan dunia adalah wanita solehah, dan ini berat loh teman-teman. Masya Allah, kita saja sebagai perempuan belum tentu ya jadi wanita solehah masih. Nah, tapi kita wajib untuk coba bagaimana caranya untuk menjadi perempuan yang solehah. Meskipun tidak akan sempurna, tapi ya paling tidak kita melakukan hal-hal baik yang dilakukan oleh perempuan-perempuan solehah yang terdahulu, seperti Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, dan bunda-bunda kita yang lainnya. Nah gitu teman-teman.
Ini aku masih menjahit bajunya Shiva ya. Ini baju Shiva, masih baju dari dia bayi, dari umur 0 bulan. Jadi karena udah keseringan dipakai, lubang kancing bajunya itu agak sedikit longgar. Jadi kalau dia pakai itu udah gampang kebuka, dan kalau ditarik-tarik sama dia itu bakalan kebuka semua. So aku putuskan untuk menjahitnya biar agak sempit gitu. Nah ini udah siang hari ya teman-teman, ba'da zuhur lah kira-kira ya. Udah main-main juga dengan Shiva, udah ngerjakan yang lain juga, dan akhirnya perut lapar. Kalau siang-siang gini enaknya makan sate kalau aku. Ya, tapi memang sih ya kalau jadi busui ini aku ngerasain banget itu laparnya nggak kenal waktu. Jadi kalau lapar ya lapar aja gitu. Makannya pun udah porsinya sedikit lebih banyak dari biasanya kita makan. Aku juga kaget sih awal-awal, dan malu juga sebenarnya, cuman tapi ya kesini-sini aku jadi udahlah nggak mikirin lagi gitu mau malu apa gimana. Makan-makan aja, yang penting ASI aku lancar, perut kenyang, anak makannya lahap, nyusunya banyak gitu. Nah ini udah sore hari, Shiva sudah aku mandiin, aku juga sudah mandi. Kebetulan dia udah tidur, jadi aku punya kesempatan untuk potong kukunya Shiva. Aku motong kuku Shiva masih pakai jepitan kayak gitu teman-teman. Jadi memang kalau mau potong kuku harus ketika dia lagi tidur. Kalau lagi bangun itu takut banget ya nanti kejepit karena dia lagi aktif-aktifnya Shiva. Oh iya, aku punya sedikit masalah tentang kuku Shiva. Barangkali teman-teman punya solusinya. Jadi dalam kukunya itu aku nggak tahu entah kenapa bisa masuk kotoran yang hitam-hitam gitu loh teman-teman. Mungkin karena keringatnya, jadi kukunya kayak kemasukan tanah gitu, ada tanah di dalamnya. Itu susah sekali buat dibuangnya teman-teman, buat dibersihin. Aku udah coba cuci pakai air, kadang aku juga coba pakai jepitan kuku itu, cuman agak sedikit takut ya, takut Shivanya kesakitan, jadi aku nggak terusin buat membersihkan kukunya pakai ujung jepitan kuku yang lagi aku pakai. Ngelihat jari tangannya hitam-hitam gitu agak tidak cantik sekali gitu, nggak cantik kelihatannya. Mungkin teman-teman punya solusi, ada yang pernah ngalamin juga, mungkin ada yang tahu bagaimana cara membersihkannya. Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Ini tuh PR banget buat aku karena udah lama sekali. Ini aku record sebelum kukunya ada hitam-hitamnya. Tapi udah ada hitam sih, cuman gak terlalu banyak. Nah sekarang itu dia jadi lebih banyak banget sampai udah ke dalam-dalamnya gitu. Takutnya nanti gak bisa hilang. Nah teman-teman, sekian dulu videoku hari ini. Ini udah sore hari, udah masuk maghrib, tapi masih agak gerimis ya. Teman-teman, sekian dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.